warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Realita, kembali lagi di Realita News bersama Ayudia Clarissa. Kerabat Realita, paripurna pertanggungjawaban Bupati anggaran tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun, kemiskinan meningkat akibat pandemi COVID-19. Penyampaian nota kejelasan Bupati Pamekasan mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati pada tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD Senin 8 Maret 2021. Badrut Tamam, Bupati Pamekasan menjelaskan, usai menyampaikan nota penjelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2020 oleh dirinya, di hadapan Wakil Rakyat tahun 2020 memang terdapat sejumlah kegiatan yang tidak mencapai target. Bahkan, jumlah kemiskinan dan pengangguran meningkat, termasuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang juga dialami Kabupaten Gerbang Salam. Menurut Bupati Badrut Tamam, peningkatan kemiskinan dan pengangguran terbuka tidak hanya dirasakan di Kabupaten Pamekasan, namun di seluruh kabupaten kota di Indonesia mengalami hal yang sama bahkan di seluruh dunia. Meski demikian, Pemkab Pamekasan tetap menjalankan program pemerintah kabupaten dengan cukup baik. Selain itu, Bupati muda tersebut menambahkan, meski terjadi penurunan daya beli, dirinya tetap berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan wirausaha baru yang dicita-citakan dirinya untuk menciptakan 10.000 wirausaha baru. Secara umum, pemerintahan di Kabupaten Pamekasan 2020 berjalan dengan baik. Sesuai dengan rencana program yang mau kita laksanakan di 2020. Capaian kinerjanya dari beberapa item kerja-kerja teknis itu hampir lebih dari 90%, capaiannya lebih dari 100%. Kalaupun ada beberapa capaian yang belum terlaksana dengan baik, karena 2020 kita menghadapi pandemi COVID-19 yang kita semuanya di awal pandemi ini belum siap. Hampir seluruh negara di dunia belum siap untuk berhadapan langsung dengan COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang rendah itu sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Pamekasan, tetapi di seluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional yang min 2,7%. Artinya apa? Tingkat pengangguran terbuka kita memang meningkat, tingkat kemiskinan kita meningkat. Akhirnya pemerintah pusat mendorong bagaimana realisasi BLTDD segera cair, bagaimana program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat cepat terlaksana dengan baik, karena kita ini hitungan pemerintahan jelas pandemi ini akan mengganggu perekonomian dan daya beli masyarakat. Nah, strategi pemerintahan kabupaten tetap pada prioritas yang kita laksanakan, wirausaha baru kita genjot terus, tetapi daya beli memang rendah. Baru kemudian yang kedua, layanan kesehatan yang semakin prima dan cepat teruskan kita tingkatkan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mendorong protokol kesehatan yang baik. Misalnya beberapa anggaran kemarin untuk beli masker. Nah, anggaran membeli masker itu kan tidak ada korelasinya dengan daya beli, tetapi itu korelasinya dengan kesehatan. Karena sehat itu di 2020 menjadi bagian dari yang utama diperintahkan oleh pemerintah pusat. Akhirnya ada refocusing. Refocusing itu untuk apa? Karena anggaran 2020 setelah disahkan tidak ada pandemi, dan setelah disahkan ada pandemi. Karena ada pandemi itu baru pemerintah mengambil langkah-langkah teknis yang cepat dengan mendorong daya beli. Misalnya 2019 terbayang nggak ada BLTDD? Nggak terbayang, nggak diprediksi oleh kita. Ini kejadian-kejadian di luar prediksi kita semuanya, sehingga daya beli PM kita yang turun, pengangguran terbuka yang turun, itu bagian dari konsekuensi dari COVID-19. Tetapi alhamdulillah daya beli itu tidak turun banget gitu deh. Capaian kinerja kita dalam kondisi COVID masih terlaksana dengan baik, alhamdulillah, dan ini berkat kerjasama kita semua. PAD Pamekasan 2020 sudah meningkat. Apa strateginya? Kenapa? PAD cukup melampaui. Contoh sederhananya begini. Elektronisasi ini, contoh ini. Pengelolaan parkir di rumah sakit. Sebelumnya kan masih manual, sekarang sudah elektronik. Dari situ sebagian dari sumber APBD kita yang terus meningkat. Di samping juga beberapa warung sudah pakai elektronik.
layanan yang lain sudah pakai elektronik. Dan ini semuanya rekomendasi dari KPK. Karena misalnya di 2021 aset kita ini harus selesai. Tanah, Pemkad, ini perintah dari KPK juga untuk bisa melaksanakan sertifikasi aset Pemkab. Nah kayak gitu-gitu itu yang elektronisasi dan pendataan yang cepat itulah yang kemudian menjadi bagian dari skala prioritas kita semuanya. Artinya dengan model elektronik itu meminimalisir kebocoran-kebocoran. Reporter Realita FM Arifin melaporkan. Sekian Realita News kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.